Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Kicau Mania, Cendet Mania. Masih bersama saya di channel YouTube Sultan Akbar. Pagi ini saya mau membahas tentang cara merawat cendet pastol agar suaranya cepat ngeplong atau cepat keluar ya, cepat pecah juga. Oke rekan-rekan, sebelumnya saya mohon maaf. Bukan niat saya menggurui atau sok tahu atau sok pintar. Ini cuma sekedar saling sharing saja, saling berbagi pengalaman. Karena ilmu ini saya dapat dari teman, informasi ini saya juga dapat dari teman. Jadi saya salurkan lewat video ini, saya share lewat video ini. Siapa tahu ada yang cocok dengan cara ini. Sebelum kita lanjut di video, mohon bantuannya dengan cara like, komen, di-share juga, dan subscribe. Oke rekan-rekan, kita lanjut di pembahasan cara merawat cendet pastol agar suara cepat ngeplong atau cepat pecah. Ada banyak kasus yang terjadi di mana burung cendet pastol yang Anda pelihara dari kecil kadangkala suaranya tidak kunjung pecah atau tidak kunjung ngeplong. Oh ya, sebelumnya cendet pastol itu rekan-rekan cendet lepas trotol ya rekan-rekan. Lupa saya tadi mau menjelaskan. Hal ini membuat materi atau isiannya pun tidak jelas dan terdengar sayup-sayup karena burung cenderung ngeriwi. Hal ini tentu saja menjadi masalah bagi rekan-rekan. Mengingat usia cendet tersebut barangkali sudah umur 4 atau 5 bulan ke atas. Umur berapa cendet pastol suaranya bisa pecah dan los atau ngeplong? Ideal cendet umur 4 bulan atau 5 bulan sudah fasih dalam mengeluarkan lagu atau materi, sehingga burung bisa cepat gacor dan sesekali bisa dibawa ke arena kontes atau ke lapangan untuk melatih mentalnya. Bahkan bisa sesekali diturunkan ke arena di latber juga atau di lomba. Namun ada banyak kasus yang terjadi di mana sekalipun umur cendet sudah mencapai usia 5 bulan ke atas, suaranya belum ngeplong atau belum pecah. Hal ini membuat rekan-rekan merasa bosan dan galau akibat masalah ini. Cendet yang suaranya tidak kunjung pecah biasanya identik dengan cendet yang tidak kunjung berganti bulu, atau banyak faktor yang menyebabkan. Sebab perkembangan antara pergantian bulu dengan proses ngeplong cendet selalu beriringan. Dan kedua masalah ini merupakan sebuah trouble yang harus segera dipecahkan karena ini merupakan gangguan pada perkembangan burung, baik secara fisik maupun psikologis. Suara cendet tidak kunjung pecah atau ngeplong biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Namun secara garis besar setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi masalah ini. Masalahnya itu banyak rekan-rekan. Oke, ini masalah yang pertama, kita langsung bahas masalah dengan caranya juga ya. Masalah rawatan. Sudah barang tentu perawatan dalam perkembangan dan kondisi burung berkicau sangat berpengaruh besar. Perawatan yang tepat tidak hanya akan membuat burung cendet menjadi bertambah lincah dan sehat, namun akan rajin berbunyi atau gacor. Selain itu, perawatan yang baik juga bisa membantu perkembangan burung, utamanya cendet trotol, mengalami perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun psikologis. Sebaiknya perawatan yang kurang baik dan tidak tepat akan membuat burung menjadi kurang sehat. Bahkan kondisi ini juga bisa membuat psikologis burung menjadi buruk, sehingga tidak akan rajin berbunyi. Bahkan bisa-bisa menjadi stres. Lebih parahnya lagi, perawatan yang asal-asalan dan tidak akan membuat perkembangan cendet pastol tidak optimal. Salah satu yang paling nyata dan dapat Anda lihat adalah kondisi bulu waktu masih piye, burung yang tidak kunjung berganti bulu dewasa yang biasanya disertai oleh suara yang tidak kunjung mecah. Perawatan ini menyangkut beberapa hal seperti mandi, jemur,
serta perlakuan sehari-harinya, seperti pengerodongan dan lain sebagainya. Semua ini sangat menentukan terhadap perkembangan burung cendet pastol dan karenanya Anda harus melakukan dengan sangat baik. Namun yang perlu diingat, perawatan burung cendet ini tidak sama dengan cendet dewasa. Cendet pastol pasti ada perbedaan. Cendet pastol tidak membutuhkan mandi terlalu banyak dan jemur setiap hari. Namun kalau masalah pengerodongan mutlak perlu, apalagi untuk tahap pemasteran. Yang kedua, masalah asupan nutrisi. Cendet pastol adalah burung yang dalam perawatannya sangat membutuhkan asupan yang baik untuk membantu tumbuh kembangnya. Bahkan jika bisa, buatlah burung seperti hidup di habitatnya yang nutrisinya sangat terjamin dari indukannya. Namun itu tentu saja tidak akan bisa memberikan jaminan seperti itu akibat keterbatasan pakan yang tersedia di pasaran. Namun begitu dengan memberikan pakan yang berkualitas tinggi, setidaknya Anda sudah sedikit membantu memenuhi kebutuhan nutrisi burung. Untuk membuat suara cendet pastol cepat pecah atau ngeplong, bahkan berganti bulu dewasa atau ngurak atau bisa dikatakan mabung, Anda harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Jadi banyak faktornya juga. Yang ketiga, masalah mandi. Seperti telah dijelaskan di atas, cendet pastol adalah sebuah usia di mana cendet masih muda, ya kan? Yang tidak terlalu banyak mandi dan jemur juga. Yang penting burung tersebut dalam keadaan sehat. Karena mandikan cendet pastol ini seperlunya saja. Sebab air bersifat dingin yang memungkinkan dapat menghambat proses optimalisasi pita suara burung cendet. Bahkan air ini juga bisa membuat bulu pastol burung menjadi kencang kembali sehingga akan susah untuk ganti bulu atau mabung. Masalah yang keempat, masalah jemur. Untuk burung cendet pastol juga tidak mutlak harus dilakukan setiap hari. Namun setidaknya dalam seminggu cendet pastol harus dijemur, paling tidak 2 kali atau 1 kali. Hal ini disebabkan karena selain sangat penting untuk kesehatan dan tulang burung, sinar matahari juga bisa membantu memaksimalkan pita suara burung cendet pastol. Itulah alasannya mengapa semakin bertambahnya umur cendet pastol, frekuensi jemurnya harus ditambah. Bahkan jika bulu cendet sudah berganti bulu dewasa full, penjemuran harus ditingkatkan lagi. Namun jika power burung sudah mecah atau maksimal, sebaiknya penjemuran dilakukan dengan normal dan sesuai kebutuhan. Oke. Masalah yang kelima, masalah pemilihan fur. Berikut fur yang baik dan sesuai dengan usia burung. Setidaknya Anda mencari merek fur dengan kandungan protein yang tinggi supaya perkembangan burung menjadi bagus. Sebab protein sangat dibutuhkan oleh cendet pastol untuk tumbuh kembangnya. Karenanya jangan pakai fur dengan kandungan protein rendah. Paling tidak Anda harus mencari fur dengan kandungan protein tinggi. Masalah yang keenam, masalah pemberian extra fooding atau EF. Untuk jangkrik Anda bisa memberikan dengan jumlah yang agak banyak dari takaran cendet dewasa. Jangkrik adalah pakan burung dengan kandungan nutrisi yang lengkap, termasuk di dalamnya adalah protein. Karenanya paling tidak berikan jangkrik antara 7-10 ekor setiap hari, pagi dan sore untuk memenuhi kebutuhan nutrisi burung pastol. Karena ketika pastol lapar, di situ pastol akan mengejar bahkan sampai miyik atau minta makan. Hal ini akan membuat perubahan besar terhadap kualitas power dan volume burung ketika dewasa kelak. Dalam hal ini, selain lebih cepat mecah suara, burung nanti juga akan lebih keras dan bertenaga sehingga berpotensi tembus di lapangan. Selain jangkrik, sesekali Anda harus memberikan jenis extra fooding lainnya seperti ulat dan kroto. Terutama kroto juga sangat penting diberikan pada burung trot pastol. Sebab ini juga sangat membantu dalam mengoptimalkan kualitas suara burung. Bahkan burung cendet pastol ini juga akan semakin rajin ngeriwik
sehingga ngeplong dan pecah. Namun begitu pemberian kroto tidak disarankan diberikan setiap hari, sebab ini berpotensi membuat burung menjadi cepat overbirahi sehingga cenderung memakan atau mencabuti bulunya. Sedangkan untuk ulat, apapun jenis ulatnya tidak disarankan diberikan dengan frekuensi yang terlalu sering, sebab ulat termasuk jenis extra fooding yang kurang aman untuk kesehatan burung cendet. Namun manfaatnya juga sangat besar untuk burung berkicau. Pemberian ulat, baik ulat kandang maupun ulat Hongkong, sama-sama berisiko membuat burung menjadi kegemukan dan bahkan bisa merusak mata dan terjadi benjolan di kepala di kemudian hari. Untuk ulat kandang yang diberikan setiap hari biasanya akan membuat burung yang memakannya merasa kecanduan sehingga tidak disarankan untuk diberikan, kecuali dengan tujuan tertentu. Karenanya pemberian ulat kandang ini seminggu sekali saja untuk menghindari terjadinya hal-hal yang kurang diinginkan. Oke rekan-rekan, demikian cara merawat burung pastol cendet supaya suara bisa cepat ngeplong dan fasih membawakan lagu dengan usia yang masih muda. Dengan perkembangan seperti ini, cendet akan menjadi lebih siap sejak muda, baik dari segi mental, fisik, sehingga lebih sanggup berprestasi sejak usia dini. Selamat mencoba dan semoga berhasil rekan-rekan. Ini cuman sekedar saling sharing, saling membagi wawasan, saling membagi ilmu. Tidak ada niat menggurui atau sok tahu, tidak ada. Saya tidak menggurui rekan-rekan, cuman ini saling berbagi ilmu. Siapa tahu ada rekan-rekan yang bisa menambah tentang masalah atau cara mengatasinya. Silakan rekan-rekan bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Oke rekan-rekan, tonton terus channel YouTube Sultan Akbar. Mohon bantuannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Semoga rekan-rekan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.